Perkenalkan, nama saya Azira N dengan NIM A1124030. Saya berasal dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, di sini saya telah menganalisis cerpen yang berjudul Robohnya Surau Kami. Baik, di sini saya akan sedikit menceritakan sinopsis dari cerpen Robohnya Surau Kami. Di suatu tempat, ada sebuah surau tua yang nyaris ambruk hanya karena seorang datang ke sana dengan keikhlasan hatinya dan ingin dari masyarakat setempat. Surau itu hingga kini masih tegak berdiri. Orang itulah yang merawat dan menjaganya. Kelak, orang ini disebut sebagai Garin. Meskipun orang ini dapat hidup karena sedekah orang lain, tetapi ada juga yang pokok yang membuatnya bisa bertahan, yaitu dia masih mau bekerja sebagai pengasah pisau, dan dari pekerjaannya inilah dia dapat mengais rezeki. Apakah itu berupa uang makanan atau kue dan rokok? Kehidupan orang ini agaknya monoton. Dia hanya mengasah pisau, menerima imbalan, membersihkan dan merawat surau, beribadah di surau dan bekerja hanya untuk keperluannya sendiri. Dia tidak ngotot bekerja karena hidup sendiri. Hasil kerjanya tidak untuk orang lain, apalagi untuk anak dan istrinya yang tidak pernah dia pikirkan. Pada suatu ketika, datanglah Ajo Sidi untuk membincang-bincang dengan penjaga surau itu. Lalu keduanya terlibat perbincangan yang mengasihkan. Akan tetapi, sepulangnya Ajo dan Sidi, penjaga surau itu murung sedih dan kesal karena dia sadar apa yang dia ceritakan dari Ajo dan Sidi itu merupakan sebuah ejekan dan sindiran untuk dirinya. Dia memang tidak pernah mengingat anak dan istrinya, tetapi ia pun tak memikirkan hidupnya sendiri sebab dia memang tidak ingin kaya atau bikin rumah. Segala kehidupannya lahir batin diserahkannya kepada Tuhannya. Dia tidak berusaha mengusahakan orang lain atau membunuh seekor lalat pun. Dia senantiasa bersujud syukur, memuji dan berdoa kepada Tuhannya. Apakah semua yang dikerjakannya ini salah dan dibenci Tuhan? Itu dia ini sama seperti hal saleh yang di mata manusia tampak taat, tetapi di mata Tuhan dia itu lalai. Akhirnya kelak ia dimasukkan ke dalam neraka. Penjaga surau itu begitu memikirkan hal ini dengan segala perasaannya, dan akhirnya dia tak kuat memikirkan hal itu. Kemudian dia memilih jalan pintas dengan menjemput kematiannya dengan cara menggorok lehernya dengan pisau cukur. Kematiannya sungguh sangat mengejutkan di masyarakat sana. Semua orang berusaha mengurus mayat dan menguburkannya, kecuali ada satu orang saja yang tidak begitu peduli atas kematiannya. Dialah seorang Ajo dan Sidi. Pada saat itu, semua orang mengantar jenazah penjaga surau itu, tetapi ia tidak pergi mengantar jenazah itu.
dia hanya pergi bekerja. Nah, selanjutnya ada unsur intrinsik. Yang pertama itu ada tema, yang dimana tema dari cerpen ini adalah kesombongan seseorang dalam menjalani hidupnya sehingga dia gagal mengurus keluarganya. Yang kedua ada alur. Alur dari cerpen ini adalah alur mundur karena menceritakan dan mengisahkan peristiwa yang telah berlalu, yaitu sebab-sebab kematian kakek Garin. Yang ketiga ada perwatakan. Perwatakan ini ada terbagi atas 4, yaitu ada tokoh aku. Tokoh aku ini selalu ingin tahu urusan orang lain. Yang kedua ada Agiosidi, suka membual. Dan yang ketiga ada kakek, dimana ini kakek adalah seorang egois, lalai, mudah dipengaruhi, dan mudah mempercaya orang lain. Yang keempat ada Haji Soleh. Dia adalah seorang selalu mementingkan dirinya sendiri. Nah, yang keempat ada sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan dalam cerpen ini adalah sudut pandang orang pertama. Pengarang berperan sebagai tokoh utama. Akuan sertaan, sebab secara langsung pengarang terlibat di dalam cerita. Selain itu, pengarang pun berperan sebagai tokoh bawahan ketika si kakek bercerita tentang Haji Soleh di depan tokoh aku. Yang kelima ada latar. Yang pertama ada latar tempat. Latar tempat ini yang dijelaskan dalam cerpen disebut oleh pengarangnya seperti kota, dekat pasar, di surau, dan sebagainya. Yang kedua itu ada latar waktu. Latar waktu pada cerpen ini yaitu pada siang hari dan pagi hari. Yang ketiga ada latar suasana. Latar suasana ini seperti mengejutkan ketika tokoh aku melihat kakek dalam keadaan muram menyambutnya, dan ketika tokoh aku mengetahui bahwa kakek sudah meninggal dunia keesokan harinya. Yang pertama itu jangan cepat marah kalau ada orang yang mengejek atau menasehati kita karena ada perbuatan kita yang kurang layak di hadapan orang lain. Yang kedua, jangan cepat bangga karena perbuatan baik yang kita lakukan, karena hal ini bisa jadi baik di hadapan manusia, tetapi tidak kurang baik di hadapan Tuhan itu. Yang ketiga ada kita itu jangan terpesona oleh gelar dan nama besar, sebab hal itu mencelakakan diri sendiri mencelakakan diri pemakaiannya. Yang keempat itu jangan menyia-nyiakan apa yang kamu miliki untuk dicermati pada sabda Tuhan. Yang kelima ada jangan mementingkan diri sendiri seperti yang disabdakan oleh Tuhan. Lanjut kepada unsur intrinsik. Yang pertama itu ada nilai sosial, di mana nilai sosial ini kita harus saling membantu jika orang lain dalam kesusahan, seperti dalam cerpen tersebut, karena pada hakikatnya kita adalah makhluk sosial. Yang kedua ada nilai moral. Kita sebagai sesama manusia hendaknya jangan saling mengejek atau menghina orang lain, tetapi kita harus saling menghormati. Yang ketiga ada nilai agama, di mana ini kita harus selalu melakukan kehendak Allah dan jangan melakukan hal yang dilarang oleh Allah itu, seperti halnya itu seperti bunuh diri, mencemo, dan berbohong kepada orang. Yang keempat ada nilai pendidikan, di mana
dimana kita tidak boleh putus asa dalam menghadapi kesulitan, tetapi harus sekuat tenaga dan selalu berdoa. Nah, yang terakhir itu ada nilai adat, dimana juga kita harus menjalankan segala perintah Tuhan dan memegang teguh nilai-nilai dalam masyarakat. Nah, itulah tadi hasil analisis saya mengenai cerpen Robohnya Surau Kami. Jika ada kekurangan dalam analisis cerpen saya, mohon dimaafkan.